Jadi penyesalan itu akan selalu ada walaupun dari orang yang baik. Orang yang baik bagaimana disebut masih menyesal? Menyesal kenapa waktu kita dunia nggak semangat, hanya dapat ini, padahal kesempatan untuk mendapat lebih banyak itu ada. Tapi kenapa hanya dapat satu mangkok misalnya? Padahal untuk mendapatkan satu wadah besar misalnya ada kesempatan. Menyesal, tapi penyesalannya tidak fatal kalau penyesalan dari orang-orang yang baik. Nah, penyesalan yang fatal itu adalah penyesalan dari orang-orang kafir karena modalnya tidak mereka miliki. Kalau kita masih punya modal keimanan, punya modal keislaman, cuma agak malas-malas begitu di dunia, sehingga dapatnya hanya sedikit. Kan tidak sama di antara sesama manusia. Walaupun sama-sama bergerak menuju kebaikan, tidak sama perolehannya. Nah, di situ akan terjadi penyesalan. Walaupun sekali lagi penyesalan orang yang baik tidak fatal penyesalannya, karena masih ada harapan terambil. Tapi penyesalan yang dialami oleh orang-orang kafir, penyesalannya sudah fatal, tidak ada tempat lagi bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampillah ulang kali kita buka halaman 473. Halaman 473 surah Ghafir ayat 51. Halaman 473 surah Ghafir ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhadu yawma la yanfa'u adh-dhalimin. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. واصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. واستغفر لذنبك
بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إن الساعة لآتية لا ريب فيها وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 330. Halaman 330 surah Al-Anbiya. Ayat 97. Halamannya 330, surahnya surah Al-Anbiya, ayatnya ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatarabal wa'dul haqqu fa idza hiya shakhiqatun absarul ladzina kafaru Ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat, lahir dan batin. Sehat lahir, kita bisa melangkahkan kaki
dari rumah ke masjid, dari masjid ke tempat ini, sehat batin, yang bisa melangkahkan kaki itu karena batin kita sehat. Kalau batin kita tidak sehat, walaupun lahir ya kita sehat, tidak bakalan kita akan bergerak. Karena batin kita sehat, maka kemudian lahir ya kita terdorong untuk melangkah menuju kebaikan-kebaikan. Termasuk pada hari-hari ini kita menambah ilmu. Saya ingatkan ada sebuah sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan tilawatil Quran, yang berkaitan dengan qiraatil Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Itu hadis sahih. Iqra'ul Quran, bacalah kalian pada Al-Quran. Fa innahu, karena sungguhnya Al-Quran itu ya'ti, akan datang Al-Quran itu yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, syafi'an, menjadi perantara baik. Syafi'an, menjadi pemberi syafaat. Syafi'an, menjadi sesuatu yang bisa menolong kita kelak di akhirat, kelak di kiamat. Jadi iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu, karena sungguhnya Al-Quran itu kelak di hari kiamat akan datang menjadi syafaat bagi kita. Syafaat itu perantara baik. Umpama kita dalam keadaan bahaya, Al-Quran dapat menolong bantu kita. Karenanya dari tartil Al-Quran, walaupun hanya satu makro, kemudian kita mengkaji Al-Quran, semuanya ini merupakan perbendaharaan kita, harapan-harapan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak, kita lanjutkan kajian Al-Quran kita. Lebih-lebih ini menghadapi Ramadan. Menghadapi Ramadan ini waktu yang amat baik, yang amat baik untuk memperbanyak Al-Quran, memperbanyak kebaikan. Wa qatarabal wa'dul haq fa idza hiya syaqisatun aktsarul ladzina kafaru. Wa qataraba, dan telah sangat dekat. Ini canggihnya bahasa Arab. Iqtaraba ini terambil dari kata qoruba. Iqtaraba, qoruba. Qoruba artinya dekat. Tapi begitu ada tambahan huruf alif dan tambahan huruf ta di tengah, maknanya sudah jauh, sangat dekat. Itu bahasa Arab. Jadi qorubat dekat, dekat biasa. Tapi begitu ada tambahan alif di awal, kemudian ada tambahan ta di tengah, menjadi iqtaraba, itu sangat dekat. Itu bahasa Arab. Nah, kemudian telah, karena iqtaraba ini bentuk kata lampau. Jadi kata kerja bentuk lampau. Bentuk lampau. Itu artinya telah atau sudah terlaksana. Padahal kiamat belum terlaksana kan. Hanya dekat saja, tapi telah dekat. Itu artinya bahwa kedekatan itu terus semakin dekat. Semakin dekat dan menjadi sangat dekat. Kedekatan ini yang pertama argumentasinya karena sesuatu yang akan datang itu dekat kepada kita. Kematian akan datang dekat dengan kita. Bisa besok, bisa sesudah ini kita pulang ke rumah, bisa besok lusa, dekat kematian. Karena akan datang, akan kita alami. Walhasil apa yang akan kita alami itu dekat dengan kita. Lebih-lebih yang kedua, karena usia alam raya ini sudah jutaan tahun.
Menurut para pakar sudah jutaan tahun alam raya bumi langit. Jadi sudah lapuk, akan rusak. Karena demikian, maka kedekatan itu bisa diukur dari ini. Yang ketiga, ada sabda Rasul yang beliau bersabda, Bu'istu ana wasa'atu hakada. Aku ini diutus, kata Nabi, sedang kiamat hakada sedemikian rupa. Akhirnya Rasulullah menunjuk jari telunjuknya dan jari tengah. Dekat. Gitu. Oleh karenanya dalam sebuah kisah dalam rangkaian hadis itu, begitu Rasulullah Muhammad SAW diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, mereka Jibril turun. Ditanya oleh para malaikat yang lain, mau kemana Jibril? Ini akan menyaksikan pelantikan Muhammad jadi Nabi dan Rasul. Akhirnya para malaikat itu gumun semua. Aduh, ini sudah hampir kiamat ini. Sudah pertanda bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir akan diangkat. Oleh karenanya di sini sangat jelas sekali waqtaraba dan telah sangat dekat, sungguh telah sangat dekat. Al-waqtul haqq, apa yang dekat? Al-waqtul haqq, janji yang benar. Janji yang benar. Ada janji yang tidak benar, janji bohong-bohongan misalnya. Tapi ini janji yang benar. Apa yang dimaksud janji yang benar? Hari kiamat. Janji Allah sangat benar. Apalagi kalau kemudian kita ingat bahwa kiamat itu ada dua. Ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil. Kiamat kecil ya kematian. Kematian yang sering kita lihat dan sering kita dengar beritanya. Ada orang mati di sana, di Jember, di mana ada orang mati. Bahkan tidak hanya manusia, binatang juga sering kita lihat ada binatang mati. Kita dengar ada binatang mati. Bahkan tidak hanya manusia dan binatang, tumbuh-tumbuhan juga. Walhasil semua yang hidup akan berakhir dengan kematian. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Karena asalnya tidak ada, kemudian ada, maka kemudian tidak ada lagi. Beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah tidak ada. Wujud Allah tidak pernah ada awalnya dan tidak pernah ada akhirnya, itu wujud Allah. Tapi wujud makhluknya yang semula tidak ada, kemudian sekarang menjadi ada, maka akhirnya nanti akan tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Nah inilah al-waqtul haq, waktu janji yang benar. Itu pengertian pemahaman yang pertama dari kalangan ulama mufassirin. Jadi diartikan sebagai kiamat. Pemahaman yang kedua, al-waqtul haq itu adalah janji yang benar berupa tanda-tandanya datangnya kiamat itu. Tanda-tandanya datangnya kiamat. Seperti kemarin saya tuliskan hadis Nabi, ada 10 tanda bahwa kiamat akan segera datang. Antara lain di rangkaian ayat surah Al-Anbiya ini munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj di ayat sebelumnya. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Ayat 96. Ya'juj dan Ma'juj itu menjadi satu di antara 10 tanda-tanda dekatnya kiamat. Antara lain juga ketika matahari itu terbit di tempat terbenamnya. Di mana tempat terbenamnya matahari? Di barat kan? Nah, nanti matahari akan terbit dari barat. Nggak, pertanyaannya kita nuruti nggak? Siapa yang mau nuruti? Pak Cebul mau nuruti? Sepuluh. Karena demikian, menurut ulama ini, maka waqtarabal waqtul haq, maka telah semakin dekat al-waqtul haq, janji yang benar adalah tanda-tanda akan datangnya kiamat.
Ya sama, pengertiannya sama, karena berakhir juga pada pengertian kiamat itu sendiri. Ketika peristiwa itu terjadi, faida hiya syaqiqatun absarul ladzina kafaru, faida maka tiba-tiba hiya peristiwa itu, peristiwa datangnya tanda-tandanya kiamat, bahkan kiamatnya sendiri. Faidahnya maka tiba-tiba dia peristiwa yang akan terjadi itu syakhisatun, membuat terbelalak. Syakhisatun, membuat terbelalak. Terbelalak atau mendelik. Mata ketika terbelalak itu berarti menunjukkan perhatian yang penuh terhadap sesuatu hal, atau karena ketakutan. Ibu mendelik, terbelalak. Syakhisatun itu diambil dari kata syakhasa yang artinya terbukanya mata kemudian tidak bisa berkedip. Ketika mata terbuka dan tidak bisa berkedip, itu artinya kan terbelalak mata seseorang. Nah, pada peristiwa itu mata akan terbelalak. Mata siapa? Absarul ladzina kafaru, mata orang-orang kafir. Terbelalak karena perhatian yang serius terhadap peristiwa itu, dan kemudian karena ketakutan terhadap peristiwa itu, sehingga mata menjadi menyoroti perhatian secara serius, dan kemudian karena rasa takut. Ya wailana, caranya berkata mereka orang-orang kafir itu, ya wailana, kecelakaan bagi kami. Aduhai celakanya kami. Qad kunna fi ghaflatin min hadza, sungguh kami berada dalam kelalaian. Qad kunna, sungguh kunna ada kami fi ghaflatin, dan di dalam kelalaian. Min hadza, kelalaian ketika hidup di dunia. Ketika kiamat terjadi, mereka sudah menyesal, lalai. Pada waktu hidup masih sehat di dunia, lalai. Itu penyesalan. Min hadza, dari peristiwa ini tentang kiamat atau tentang tanda-tandanya kiamat. Bal kunna zalimin, bahkan lebih dari itu, kunna, kami ada zalimin, orang-orang yang zalim. Zalim terhadap dirinya sendiri maupun zalim terhadap para rasul, para ulama yang telah menyampaikan dakwah, ajakan kepada kebaikan, mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalim. Ini penyesalan. Makanya di episode yang ke-41 di situ kita berjudul penyesalan yang tidak lagi berguna, karena sudah kaca, sudah terlambat menyesal. Kalau menyesal masih sehat-sehat, masih seperti sekarang ini di dunia, menyesal itu luar biasa bagusnya. Kemudian diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika terjadi kiamat dan tanda-tandanya sudah datang, sudah amat dekat kiamat itu, adanya penyesalan sudah tidak berguna lagi. Memang penyesalan itu selalu ada, walaupun dari orang baik. Jadi penyesalan itu akan selalu ada, walaupun dari orang yang baik. Orang yang baik bagaimana disebut masih menyesal? Menyesal kenapa waktu kita dunia nggak semangat, hanya dapat ini. Padahal kesempatan untuk mendapat lebih banyak itu ada, tapi kenapa hanya dapat satu mangkok misalnya? Padahal untuk mendapatkan satu wadah besar misalnya, ada kesempatan. Menyesal, tapi penyesalannya tidak fatal kalau penyesalan dari orang-orang yang baik. Nah, penyesalan yang fatal itu adalah penyesalan dari orang-orang kafir karena modalnya tidak mereka miliki. Kalau kita masih punya modal keimanan, punya modal keislaman, cuma agak malas-malas begitu di dunia, sehingga dapatnya hanya sedikit. Kan tidak sama di antara sesama manusia, walaupun sama-sama bergerak menuju kebaikan, tidak sama perolehannya.
Nah di situ akan terjadi penyesalan. Walaupun sekali lagi penyesalan orang yang baik tidak fatal penyesalannya, karena masih ada harapan terambil. Tapi penyesalan yang dialami oleh orang-orang kafir, penyesalannya sudah fatal, tidak ada tempat lagi bertobat. Oleh karenanya ulama membuat semacam ungkapan kata-kata mutiara, ya tentu menyitir dan menyimpulkan dari hadis-hadis Rasul, ajaran-ajaran Al-Quran yang biasa kemudian sering disampaikan, dibaca oleh santri-santri ketika menjelang subuh jam-jam 3, misalnya tarhim, ya istilahnya tarhim, tayaqqulu ya dia bangun santri-santri itu, bangun wahai orang yang sedang tidur. Jadi bagi yang malas walaupun di pondok tetap aja nanti berjamaahnya di bagian akhir. Yang lain sudah sepak istiqomah di stop awal, kemudian ada yang santri yang nakalan itu belakangan, amin, baru gerutu, pulangnya duluan karena di belakang. Pulangnya duluan, datangnya paling akhir, tapi pulangnya duluan karena ada di stop akhir. Baru amin kedengaran, baru lari-lari. Itu santri-santri nakal. Nah, perolehannya tidak sama, sama-sama mondok di satu pondok, perolehannya tidak sama. Karena yang satu rajin, yang satu semangat, yang satu giat, tapi yang satu nakalan misalnya. Perolehannya tidak sama di hadapan Allah. Perolehannya tidak sama di antara kita. Dan di situ ada penyesalan. Walaupun sekali lagi penyesalan kita itu bukan penyesalan yang fatal, tapi beda dengan penyesalan yang orang kafir. Tayaqqulu ya qad hazamal fajru dunudat dolam. Fajar telah menyingsing akan mengganti keadaan malam. Itu indah sekali. Saya kalau ingat itu, masya Allah. Saya sering waktu di pondok itu saya memandangkan itu. Kalau jam-jam 3 menjelang subuh itu santri-santri dibangunnya lewat pengeras suara di pondok itu santri. Tayaqqulu ya niyam qad najamal fajru dunudat dolam ya naiman an naumika fantabi. Akhirnya kemudian ada kalimat Innallaha yaqbalu taubata 'abdi, dia beliau taubata 'abdi malam yughfir. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hasibu, hisab-hisablah amal kamu, hisab-hisablah sendiri amal-amal kamu sebelum kelak amal kamu itu dihisab oleh Allah. Artinya kita self koreksi, mengadakan koreksi diri, mumpung diri masih sehat, mumpung banyak kesempatan untuk memperbaiki diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum, dan timbang-timbanglah sendiri amalakum, amal-amal kamu qabla an tuzanu, sebelum kelak amal-amal kamu itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan kita pergunakan kesempatan ini untuk bertaubat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Innakum, sunnya kamu, kata Allah, kamu orang-orang kafir. Wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kamu sembah min dunillah selain Allah. Jadi kamu dan berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah. Ini menarik untuk kita kaji. Allah tidak berfirman waman innakum waman ta'buduna, tidak seperti itu. Tapi berfirman innakum wama ta'buduna. Beda antara ma dan eman. Pernah saya sampaikan ini. Beda ma dengan eman. Kalau eman ini untuk yang tidak berakal. Kalau eman untuk makhluk yang berakal, jin, manusia. Nah, Allah berfirman di sini wa ma ta'buduna. Apa rahasianya? Bahwa kalimat ini mengecualikan malaikat dan Nabi Isa dan Nabi Uzair. Ya. Jadi rahasianya di sini Allah berfirman wa ma.
Innakum sumnya kamu orang-orang kafir, wa ma ta'buduna dan apa yang kamu sembah. Kalau ma ta'bud dan siapa yang kamu sembah, beda. Jadi kalau ma artinya apa? Artinya makhluk yang tidak berakal. Tapi kalau ma yang berakal, siapa? Jadi kalau ini apa, kemudian yang di bawah ma itu siapa? Innakum sumnya kamu orang-orang kafir, wa ma ta'buduna dan apa yang kamu sembah, min dunillah dari selain Allah. Hasobu jahannam itu bahan bakar bagi neraka jahannam. Sekali lagi rahasianya apa? Rahasianya adalah bahwa ini mengecualikan malaikat yang oleh sementara manusia, sementara kelompok dituhankan malaikat. Mengecualikan Nabi Uzair yang sementara orang Yahudi ada yang mendewakan Nabi Uzair. Ada Nabi tapi bukan Rasul. Ada Nabi yang diangkat oleh Allah. Ada seorang yang diangkat oleh Allah menjadi Nabi. Mengwajalikan Nabi Isa juga yang oleh orang-orang Nasrani dituhankan. Kenapa itu dikecualikan? Karena 3 makhluk malaikat Nabi Uzair dan Nabi Isa ini tidak merestui dirinya dipertuhan, tidak merestui. Tidak mau Nabi Isa itu dipertuhan, bukan keadaan Nabi Isa. Oleh karenanya dalam surah Al-Maidah ayat 116 kalau tidak salah. Wa idh qala Allahu ya Isa anta qulta lin-nasi ittakhiduni ilaihum ya ilahaini min dunillah qala ma qultu. Gimana terusnya? Pak Guru gimana? 116 Al-Maidah 116. Awalnya itu with Allah ya Isa. Nah, itu Allah mengklarifikasi pada Nabi Isa. Isa, apakah engkau yang merestui kamu disembah oleh manusia itu, oleh orang Nasrani? Jawab Nabi Isa kan, in qultu faqad alimta ma qultu lahu ma la bihi ilmun in qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Enggak ya Allah, tidak berkata, aku tidak memerintah manusia untuk mempertuhan aku. Kalau aku mengatakan Tuhan Maha Tahu dan aku tidak tahu apa yang ada pada Tuhan. Nah, ini dikecualikan oleh ayat itu Nabi Isa karena tidak merestui ketika Nabi Isa dipuja-puja, dianggap sebagai Tuhan. Nabi Isa sendiri tidak merestui. Nabi Uzair juga tidak merestui. Jadi ini dikecualikan oleh karenanya di sini disebutkan innakum wa ma ta'buduna, bukan wa man ta'buduna. Itu rahasia Al-Qur'an. Innakum sungguhnya engkau wahai orang-orang kafir wa ma ta'buduna dan apa yang kamu sembah min dunillahi selain Allah hasabu jahannam menjadi bahan bakar neraka jahannam. Hasabu itu adalah melempar sesuatu ke dalam api dengan tujuan agar supaya gejolak api itu semakin bergejolak, semakin menjadi-jadi. Jadi dilemparkan ke dalam api agar supaya api itu semakin bergejolak. Nah, di sini apa yang disembah oleh orang-orang kafir itu berhala-berhala, batu, pohon-pohon besar dan sebagainya. Termasuk berhala-berhala yang dibuat dari emas, macam-macam itu dilemparkan ke api neraka, kemudian menjadi gejolak. Dan ini tamparan sangat keras kepada orang-orang kafir yang semula mereka berharap dari berhala-berhala itu manfaat dan keberkahan, kebaikan dari berhala-berhala itu, dari berhala yang dibuat dari batu. Mereka mengharapkan kebaikan dari itu. Tapi ternyata dilempar juga, dimasukkan ke neraka oleh Allah, maka itu tamparan siksa tersendiri bagi orang-orang kafir. Siksa sendiri bagi orang kafir. Siksa tersendiri bagi orang kafir karena mereka yang diharapkan memberi berkat, tapi justru dimasukkan ke neraka juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasabu jahannam, yaitu menjadi bahan bakar. Nah, kalau dilempar kemudian agar supaya api semakin bergejolak, itu kan
menjadi apa namanya, bahan bakarnya juga, bahan bakarnya. Hasabu jahannam antum laha waridun, kan antum kamu laha ke dalamnya, artinya ke dalam neraka jahannam itu waridun, pasti akan memasuki, pasti akan memasuki. Alhamdulillah min dzalik. Alhamdulillah, selagi ada modal di dalam diri kita, itu pasti akan masuk surga Allah, walaupun ya secara dulu, dicuci dulu, diumbar di tempat api neraka sesuai dengan dosa-dosanya. Tapi naudzubillah. Nah, syafaat yang disebut-sebut itu akan mengangkis seseorang yang beriman ketika dimasukkan ke neraka karena maksiatnya, karena dosa-dosanya banyak. Ada syafaat Al-Quran misalnya, jadi syafaat untuk mengangkis itu. Kita berharap dari situ. Lokan haula ya yatamawruduha wallahu a'lam bishawab. Kalam qadimun la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri fihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati wa yaqi wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuyati wa ya rabbi zidni bihi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya bitaqwaka ya Allah fa ya rabbi irhamni bi husni khatimati alaihi salatullahi summa salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil tuhajati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim